Assalamualaikum, selamat datang di channel Cahaya Nur. Ini adalah kisah cerita Abu Nawas yang lucu untuk menghantar tidur Anda. Pada suatu pagi di kota Baghdad, istana Raja Harun al-Rasyid dibuat heboh. Raja Harun baru saja akan mencicipi kue madu kesukaannya, namun seseorang telah memakannya. Setengah. Raja Harun pun sangat murka. Siapa yang berani makan kue madu kesukaanku? Cepat katakan. Para pengawal dan pelayan pun panik. Tapi hanya satu orang yang dapat membuat suasana tegang berubah lucu, Abu Nawas. Abu Nawas melangkah masuk dengan percaya diri, seperti orang yang sudah mempersiapkan alasan paling ajaib di dunia. Raja Harun pun menatapnya tajam, dan kemudian ia berkata, Abu Nawas, kaulah yang paling mungkin memakan kue maduku. Mengaku saja. Ampun tuanku, memang betul hamba yang memakan kue madu itu. Jadi kau mengaku Abu Nawas? Tapi kenapa kau melakukannya? Maaf tuanku, hamba melakukan ini demi Anda. Demi aku? Bagaimana mungkin Abu Nawas? Apa maksudmu? Coba jelaskan. Kemudian Abu Nawas pun mendekat dan berbisik dramatis kepada sang raja. Tuanku, tadi hamba melihat kue madu itu bertengkar dengan semut-semut. Jika kue dibiarkan utuh, semut-semut mungkin akan menyerang istana. Maka, demi keselamatan Baghdad, hamba makan kue madu itu setengahnya. Lalu, apa hubungannya semut dengan keamanan istana Abu Nawas? Abu Nawas pun mencoba meyakinkan, tuanku, jika semut marah, mereka bisa memanggil bala bantuan. Dan jika bala bantuan datang, kita perlu 1000 prajurit. Itu artinya biaya makanan istana naik. Jadi hamba menghemat anggaran negara, tuanku. Para pengawal dan para pelayan pun menahan tawa. Raja Harun sebenarnya ingin marah, tapi logika Abu Nawas yang ajaib justru membuatnya kewalahan sendiri. Baik, aku mengerti. Kau memang pria licik, Abu Nawas. Tapi lain kali, kalau mau makan kue, mintalah izin terlebih dahulu. Siap tuanku, tapi apakah izin itu berlaku untuk kue yang masih ada di dapur sekarang? Tidak ada izin untukmu, Abu Nawas. Pergilah sekarang juga. Seketika Abu Nawas pun langsung kabur sambil tertawa terbahak-bahak, meninggalkan sang raja yang marah-marah di singgasananya. Abu Nawas berpesan, terkadang kecerdikan bisa menyelamatkan kita dari masalah, tapi kejujuran dan izin tetap lebih baik daripada mencari alasan yang rumit. Suatu pagi di pinggiran Baghdad, Abu Nawas berjalan santai sambil menikmati udara segar. Tiba-tiba ia melihat seekor kelinci kecil terbaring lemas tergeletak di bawah pohon. Abu mendekat perlahan. Ia begitu khawatir tapi berusaha tetap tenang. Kau kelelahan ya makhluk kecil? Bisik Abu pelan sambil tersenyum lembut. Ia menuangkan sedikit air dari botol dan menyuapkannya perlahan ke mulut kelinci. Perlahan, kelinci itu mulai membuka kedua mata dan menggerakkan telinganya. Abu pun tersenyum lega. Melihat kelinci itu perlahan mulai bangkit dan semangat kembali. Tak lama, kelinci itu pun berdiri, lalu melompat ke arah Abu Nawas. Dua anak kecil yang lewat pun ikut tersenyum melihat Abu dan kelinci itu. Terima kasih sudah kuat makhluk kecil. Dunia masih menunggumu berlari. Kelinci itu pun melompat pergi ke padang rumput, seperti tak pernah lemas sebelumnya. Dan Abu hanya tersenyum, karena kadang menolong makhluk kecil pun bisa menenangkan hati besar. Seolah alam pun ikut tersenyum bersamanya, menyapa lembut dalam hembusan angin pagi. Suatu pagi di Baghdad, Abu Nawas kedatangan masalah. Ia merasa lapar seperti biasanya. Ia butuh uang, tapi dompetnya kosong dan tak punya apa-apa lagi untuk dijual. Maka ia mendatangi seorang kreditur yang terkenal paling ketat dan galak di Baghdad. Kalau kau ingin meminjam uang kepadaku, lalu apa jaminannya, Abu Nawas? Aku berjanji tuan kreditur akan mengembalikan uang itu pada saat aku lupa janji ini. Apa maksudnya perkataanmu itu? Tenang saja tuan. Selama aku mengingat janjiku, artinya aku masih ingat harus membayar, bukan begitu? Sang kreditur pun mulai bingung, tapi terdengar masuk akal juga tentang ucapan Abu. Baiklah, kalau begitu, aku setuju. Tapi jangan sampai lupa, kau harus membayarnya. Kemudian, kreditur itu pun menyerahkan kantong uangnya dan Abu menerimanya sambil tersenyum. Hari demi hari berlalu, kehidupan Abu Nawas tetap santai seperti biasanya. Sedangkan kreditur terlihat sangat gelisah karena memikirkan hutang Abu yang belum dibayar.
Kemudian kreditur itu pun segera berjalan keluar rumahnya dan pergi menuju ke rumah Abu Nawas dengan wajah kesal dan penuh amarah. Dan tanpa sengaja, kreditur itu pun bertemu Abu yang sedang jalan-jalan santai. Abu Nawas, kapan kau bayar hutangmu? Aku sudah lelah menunggunya. Tenanglah tuan kreditur, aku masih ingat janjiku, jadi aku belum bisa membayar hutangnya. Loh, itu alasan macam apa lagi Abu Nawas? Kau mau menipuku ya? Tidak tuan, jika aku lupa janji, barulah aku ingat untuk membayar. Tapi selama aku ingat, artinya aku belum lupa, maka aku tidak bisa membayarnya sekarang. Harus menunggu aku ingat dulu. Kreditur itu pun akhirnya tersadar bahwa ia telah ditipu oleh Abu Nawas dengan cara yang sangat sopan. Dan begitulah, janji Abu memang membingungkan. Tapi satu hal yang pasti, kreditur itu tak akan meminjamkan uangnya lagi. Abu Nawas berpesan, jangan pernah menyetujui janji yang terdengar indah sebelum kita memahami maknanya. Malam itu, desa Baghdad tidak seperti biasanya. Terlalu sepi, terlalu gelap, terlalu aneh. Semua penduduk bersembunyi di rumah. Suara pintu dikunci terdengar di mana-mana. Hal itu dikarenakan ada sosok yang selalu menampakkan dirinya setiap malam. Vampir itu datang dari negeri sangat jauh, katanya ia bisa menghisap apa saja. Dan seperti biasa, warga pun mencari satu-satunya orang yang lebih aneh dari vampir itu. Orang itu ialah Abu Nawas. Abu Nawas mendengarkan cerita itu sambil minum teh namun tanpa ekspresi. Bagi Abu, vampir itu bukanlah masalah. Yang penting, ide dulu, takut belakangan. Malam berikutnya, vampir itu pun datang lagi ke desa untuk mencari mangsa. Tapi ia tak sadar. Malam itu yang pertama ia temui ialah Abu Nawas. Vampir itu pun mencoba untuk menakuti Abu Nawas dengan gaya yang paling seram. Tapi Abu hanya berkata, "Maaf Tuan Vampir, kau memang mempunyai suara dan wajah seram. Tapi menurutku napas baumu jauh lebih menyeramkan." Vampir itu pun langsung kaget. Seumur hidup, tidak pernah ada yang menghina bau napasnya. Abu lalu mengeluarkan benda yang paling ditakuti sekaligus mematikan bagi sang vampir. Seketika vampir itu pun terlihat sangat panik ketakutan, hingga membuat keringatnya menetes. Dan tanpa pikir panjang, vampir itu langsung berlari terbirit-birit meninggalkan Abu. Namun Abu Nawas mengejarnya bukan untuk menyerang, tapi untuk memberi hadiah. Dan malam itu, akhirnya vampir Baghdad resmi pindah ke kota lain. Semua warga pun akhirnya bisa keluar rumah dan tertawa lega. Kadang, ketakutan hilang bukan karena kekuatan, tapi karena kecerdasan dan sedikit humor. Suatu hari Sultan memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, aku ingin kau isi kolam istana ini dengan air dari sungai. Tapi ingat, kau tak boleh menumpahkan setetes pun di jalan. Kata raja. Abu Nawas menjawab, Baik tuanku, tapi bolehkah hamba minta satu syarat? Syarat apa, Abu? tanya Sultan penasaran. Jangan ada yang mengawasi hamba selama bekerja. Sultan mengizinkan. Keesokan harinya Abu Nawas datang membawa ember bolong. Ia menciduk air dari sungai, tapi tentu saja airnya langsung bocor. Orang-orang yang melihat menertawakannya. Ketika Sultan datang, ia marah besar. Kenapa kau pakai ember bolong, Abu Nawas? Kolamku tetap kering. Abu Nawas menjawab tenang. Tuanku, hamba memang tak bisa isi kolammu dengan air. Tapi hamba telah mengajarkan satu hal penting. Tak ada gunanya bekerja keras kalau wadahnya bocor. Begitu pula manusia, ilmu, amal, dan kejujuran harus dijaga agar tak bocor oleh kesombongan dan kebohongan. Sultan terdiam, lalu tersenyum kagum. Pesan yang dapat diambil ialah, kadang kerja keras tak akan berguna kalau hati dan niat kita bocor. Maka dari itu, jagalah kejujuran dan ketulusan dalam setiap usaha. Suatu hari, Khalifah ingin menguji kesaktian Abu Nawas. Beliau berkata, Abu Nawas, pergilah kau bertapa di hutan. Jangan kembali sebelum mendapat ilmu kesaktian. Abu Nawas pun berangkat ke hutan. Tapi dia bukan orang yang kuat berpuasa atau tahan lapar. Baru sehari, perutnya sudah keroncongan. Ia duduk di bawah pohon sambil bergumam. Wahai hutan, berilah aku makanan. Tak lama kemudian lewatlah penjual roti. Abu Nawas langsung membeli rotinya dan makan dengan lahap. Keesokan harinya dia berkata lagi, Wahai hutan, aku haus. Berilah aku minum. Kebetulan lewat penjual minuman, ia pun membeli dan minum segar-segar. Setelah 3 hari bertapa dengan cara begitu, Abu Nawas pulang ke istana. Khalifah bertanya, Bagaimana Abu Nawas? Sudah mendapat kesaktian? Abu Nawas menjawab santai, Benar tuanku. Kini aku sakti. Hutan
tunduk padaku. Setiap aku minta makan dan minum, langsung datang sendiri yang menjualnya. Khalifah terbahak-bahak karena ternyata Abu Nawas bertapanya bukan puasa dan menyepi, tapi malah bertapa sambil makan enak. Raja meletakkan sebuah kotak kecil di tengah aula. Abu Nawas, tebak apa isinya? Jika salah kau dihukum. Jika benar, para menteri yang dihukum, kata raja sambil tersenyum nakal. Abu Nawas mengangguk santai. Ia tidak melihat kotaknya, hanya melihat wajah para menteri yang tiba-tiba tegang. Tebakan pertama, kata Abu Nawas, isinya rasa bersalah. Seketika salah satu menteri tersentak dan menutup mulutnya seolah menyimpan rahasia besar. Raja tertawa. Tebakan kedua, lanjut Abu Nawas, isinya janji-janji kosong. Menteri lain langsung batuk keras, wajahnya memerah. Satu aula mulai ribut menahan tawa. Ketiga, Abu Nawas mendekat, menatap para menteri satu persatu. Isinya uang rakyat yang hilang tapi tidak pernah diakui. 3 menteri langsung pucat serempak. Raja sampai memukul singgasananya karena terlalu keras tertawa. Cukup sebelum mereka pingsan ketakutan. Ia membuka kotak itu, isinya hanya kelereng. Raja berkata sambil terbahak, tebakanmu salah semua, tapi justru terlalu benar untuk para menteri. Suatu hari, raja yang sedang pusing memutuskan memberi tantangan aneh kepada Abu Nawas. Abu Nawas, aku ingin kau diam seharian penuh. Tidak boleh bicara sepatah kata pun. Para menteri langsung bersorak, akhirnya istana tenang. Abu Nawas hanya tersenyum dan tidak menjawab apapun. Beberapa jam pertama, semua lancar. Abu Nawas duduk diam, berjalan diam, makan diam. Tapi justru karena diam, ia mulai membuat istana kacau. Ketika pelayan lewat, Abu Nawas hanya menunjuk tanpa suara. Pelayan panik. Saat menteri lewat, ia memberi isyarat aneh dengan tangan. Menteri kebingungan. Dan ketika raja melihatnya menatap tajam ke sebuah guci, raja ikut gelisah. Abu Nawas, kau sedang apa? Kenapa melihat guci itu? Ada apa di dalamnya? Abu Nawas tetap diam, raja makin curiga. Para menteri mulai frustasi. Pelayan sampai tertawa capek karena semua orang panik sendiri. Akhirnya raja menyerah, memegang kepala sambil tertawa. Cukup, mulai sekarang. Bicaralah. Diammu lebih berisik dari bicaramu. Abu Nawas tersenyum lega. Katakan tuanku. Tadi hamba hanya mencari tempat duduk yang nyaman. Saat Abu Nawas mengetuk pintu tetangganya untuk meminjam gula, si tetangga langsung menunjukkan wajah curiga. Mau buat apa gulanya? Tanyanya dengan nada kepo setengah menyelidik. Abu Nawas tersenyum tipis. Untuk hal yang sangat penting, jawabnya tenang. Penting bagaimana? Kenapa nggak beli sendiri? Kenapa harus saya? Tetangganya makin banyak bertanya, bahkan menengok kiri kanan seperti mencari saksi. Abu Nawas menghela napas panjang, lalu berkata keras agar sekampung dengar. Justru saya kesini karena tetangga lain bilang, ibu paling dermawan. Saya ingin membuktikannya. Seketika orang-orang yang lewat menoleh. Si tetangga langsung canggung, wajahnya memerah. Ah, ya sudahlah, ini gulanya, katanya sambil tersenyum malu. Abu Nawas menerima gula itu, lalu berbisik, terima kasih. Sekarang ibu sudah membuktikan sendiri ucapannya. Tetangganya bengong, sementara kampung pecah tawa. Di pasar Baghdad semua orang heboh. Seekor monyet bisa menghitung uang lebih cepat dari para pedagang. Abu Nawas yang lewat pun ikut penasaran. Siapa sih pelatih monyet pintar itu? Hahaha, siapapun boleh adu pintar dengan monyetku. Asal bayar 1 keping emas. Baiklah, kalau monyetmu lebih pintar dariku, aku bayar 1 keping emas. Tapi kalau aku yang menang, kau kasih aku monyet itu. Orang-orang langsung bersorak. Siapa yang menang adu otak dengan monyet pintar itu? Kalau kau bisa menebak di mana koinnya, kau menang. Tapi hati-hati, monyetku tak pernah salah. Abu duduk santai, tersenyum. Monyet itu mulai mengocok cangkir dengan cepat. Orang-orang sampai tak bisa mengikuti gerakannya. Aku tahu di mana koinnya. Pasti koin itu berada di cangkir sebelah kanan, kan? Abu Nawas menghadapi masalah dengan Baginda Raja akibat kesalahannya sendiri. Ia membuat Baginda Raja murka hingga memerintahkan para prajurit menangkapnya. Ketika berada di rumah, Abu Nawas menyampaikan kepada sang istri bahwa dirinya hendak pergi dari kampung halaman dalam beberapa waktu. Kemudian istrinya khawatir dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Abu Nawas menjawab jika dia telah membuat kesalahan yang membuat Baginda Raja murka. Aku yakin tidak lama lagi pasukan datang untuk menangkapku, ujar Abu Nawas kepada istrinya. Kemudian Abu Nawas segera bergegas meninggalkan rumah. Ternyata dugaan Abu Nawas benar. Selepas kepergiannya, beberapa prajurit istana menggeledah rumah Abu Nawas, di mana
mana Abu Nawas? Tanya salah satu prajurit kepada istri Abu Nawas. Ia sudah pergi meninggalkan kampung ini. Jawab istri Abu Nawas dengan nada suara ketakutan. Dikarenakan tidak berhasil menangkap Abu Nawas, para prajurit kembali ke istana dan melaporkannya kepada Baginda Raja. Sang raja pun marah mengetahuinya, sementara Abu Nawas pindah dari kampung ke kampung. Akhirnya dia sampai di sebuah kampung yang sedang dilanda kekeringan. Para warga di kampung tersebut melihat Abu Nawas yang mengenakan sorban dan mengira dia sebagai pribadi yang istimewa atau utusan Tuhan. Mereka memperlakukan Abu Nawas dengan hormat dan mengundangnya ke rumah. Abu Nawas yang cerdik seperti biasa bertanya mengenai alasan diperlakukan seperti itu. Para warga menceritakan tentang kesulitan mereka dalam menghadapi kekeringan. Abu Nawas pun memiliki ide yang sangat cerdas. Ia meminta para warga mengumpulkan air di lapangan. Abu Nawas kemudian menggunakan air itu untuk mencuci baju dan mandi, daripada menggunakannya untuk berdoa agar hujan turun. Ini tentu membuat warga-warga marah dan kecewa. Tetapi keajaiban terjadi ketika Abu Nawas menjemur jubahnya. Hujan tiba-tiba turun dan kampung tersebut akhirnya mendapat air yang dibutuhkan. Semua warga sangat bersyukur dan senang. Mereka menjadi sangat terkesan dengan Abu Nawas.